wabarakatuh. Ulangi lagi, yang laki-laki bajunya dirapikan dulu. Yang laki-laki itu yang paling depan, kalau mundur sedikit. Ini ayo satu sini maju lagi ke depan. Ya, ya, biar nanti ini masuk YouTube hari terakhir. Nanti ada gambar kamu yang di belakang, gambar bagian gambar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya banggakan dan yang saya cintai, santri putra dan putri pesantren Ramadan yang mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita masih diberi nikmat sehat dan sempat juga niat untuk menghadiri penutupan pesantren Ramadan tahun 1446 Hijriah atau 2025 Masehi. Salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kurang semangat. Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua berkumpul kembali bersama-sama bagi dan Nabi dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, mungkin sore ini adalah hari terakhir kita untuk kumpul bareng di acara ini. Nanti kita bertemu lagi dalam suasana yang sama, di acara yang sama, dari tempat yang sama tahun depan. Suasana berarti ini mulai besok mau berangkat lagi apa libur? Mau berangkat lagi apa libur? Yang mau libur saya liburkan sampai tahun depan, liburan setahun. Yang mau berangkat lagi silakan berangkat, tapi Pak Gurunya nggak mau berangkat. Ya. Dan ini di depan kita sudah menanti trofi-trofi dan hadiah yang akan menemukan jodohnya. Kira-kira yang mau dijodohkan dengan trofi ini siapa? Angkat tangan. Yang mau meminang hadiah, meminang trofi beserta bingkisan lainnya, kemarin hari Jumat hari Ahad ya, itu kan sudah dilaksanakan perlombaannya. Dari hari ini pengumuman pemenang sekaligus pembagian hadiah. Mudah-mudahan semuanya juara di rumahnya masing-masing. Amin ya Rabbal alamin. Untuk acara hari ini pertama pembukaan, yang kedua pembacaan hadiah
yang keempat adalah Maulidul Hasanah, disusul acara nanti doa penutup. Untuk teringat mari kita buka acara sore hari ini dengan pembacaan surah Al-Fatihah dengan harapan semoga kegiatan ini bermanfaat, membawa keberkahan bagi kita semua dan menjadi wasilah bagi kita semua untuk mencetak generasi yang alim, generasi yang adil ala dunia wa dunia salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih atas kebersamaan. Mudah-mudahan acara berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun. Amin ya robbal alamin. Dulu acara yang kedua, pembacaan hadiah Fatihah, pengiriman untuk doa supaya semua bermakmur untuk acara penantian Ramadan di tahun ini. Salam kepada hadiah Fatihah akan dibidik oleh Ustaz Al-Mahon. Monggo dibimbing untuk acara pembacaan hadiah Fatihah ditujukan untuk para donatur acara penantian Ramadan. Monggo Ustaz. Yang mau menerima hadiah, rangkaian acara pembagian hadiah terakhir.
Al-Fatihah. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Terima kasih kami ucapkan atas kesempatan hadirnya. Mohon untuk tenang, acara yang selanjutnya adalah Maulidul Hasan. Semuanya diam. Yang akan disampaikan oleh Pemohon Kehidupan kami kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairun min alfi syahr.
Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun ya hatta matla'il badr. Amamadu para alim para kiai ustaz ustazah. Ansor adik-adik beserta pesanan Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu pertama ketika mengawali masih ingat puasa takwa sorga. Masih ingat puasa takwa sorga. Satu lagi puasa takwa sorga. Dulu kapan? Dulu sebelum kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, ada seorang tentara, namanya Sam'un Al-Ghazi. Siapa? Sam'un Al-Ghazi ini adalah tentara yang beragama Islam. Tentara biasanya perang. Apa senjata yang dibawa oleh Sam'un Al-Ghazi? Senjatanya bukan pistol, senjatanya bukan laras panjang, senjatanya bukan peluru, senjatanya bukan bom, tapi senjatanya adalah tulang rahang onta. Apa senjatanya? Mana yang namanya tulang rahang? Ini dari telinga itu kan ada tulang sampai ke janggut. Ada tulang ya? Ini tuh ada tulang dari telinga sampai ke janggut. Ada dua. Ya, dari kedua telinga nantinya tuh di janggut itu namanya tulang rahang. Cuman ini bukan tulang rahang manusia, tapi tulang rahang onta. Keajaiban tulang rahang onta yang menjadi senjatanya Sam'un Al-Ghazi. Kalau lapar mengeluarkan daging, kalau haus mengeluarkan air. Senjata tulang rahang onta ini, kalau Sam'un Al-Ghazi lagi lapar mengeluarkan daging buat dimakan, kalau haus mengeluarkan air buat diminum. Akhirnya Sam'un Al-Ghazi tidak merasa capek, tidak merasa lelah, karena makan dan minum dari tulang rahang onta yang menjadi senjatanya. Satu kali senjata tulang rahang ini disabetkan, ratusan orang mati. Bukan satu dua yang mati, disabetkan ratusan orang meninggal dunia. Sehingga orang-orang kafir merasa ketakutan, walaupun cuma Sam'un Al-Ghazi sendiri. Akhirnya Pak, karena tidak tahu kelemahannya Sam'un Al-Ghazi, orang-orang kafir datang kepada istrinya. Datang kepada siapa? Datang kepada istrinya, merayu. Wahai istri Sam'un Al-Ghazi, barangkali karena kamu istrinya tahu kelemahan suami kamu. Apa kelemahan suami kamu? Dijawab oleh istrinya, saya tidak tahu kelemahan suami saya, Sam'un Al-Ghazi. Udah, kalau kamu tidak tahu kelemahan suami kamu, coba nanti kalau malam tidur
tidur. Kalau suami kamu nanti malam tidur diikat, dikaleni, dan 2 kali kaki dikubur, tangannya dikubur, sikile dikubur. Begitu Syamun Al-Ghazi bangun, tangannya terikat, kedua kakinya terikat. Bertanya, siapa yang mengikat saya? Siapa sinarnya aku? Jawab bodohnya, saya Pak yang mengikatkan sampean, yang nalai sampean. Kenapa inyong ditali? Kenapa inyong diikat? Ingin mencoba seberapa hebat kamu Syamun Al-Ghazi. Dengan tenaga yang dikeluarkan berat, akhirnya tali rapiannya tali rapiannya putus. Nah, ini berarti istri Syamun tidak bisa mengalahkan suami. Akhirnya lapor kepada orang-orang kafir, tadi malam sudah saya ikat pakai tali rapia, tapi ternyata tali rapiannya putus. Udah besok lagi nanti malam. Kalau nanti malam tidur, nanti suami kamu diikat pakai tambang, diikat pakai tambang. Begitu Syamun malamnya tidur, diikat lagi oleh istrinya pakai tambang, kakinya diikat, tangannya diikat. Bangun malam-malam bertanya, siapa yang mengikat saya? Dijawab oleh istrinya, saya yang mengikat. Loh, kenapa saya suami kamu diikat? Kemarin diikat pakai tali rapian, ternyata putus. Sekarang kamu saya ikat pakai tambang. Dengan kekuatan tenaganya, hanya Pak, tambangnya putus. Hanya lapor lagi istrinya Syamun kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang. Udah nanti malam kalau Syamun Al-Ghazi tidur, diikat pakai rantai, diikat pakai rantai. Malamnya tidur oleh istrinya, kakinya diikat, tangannya diikat. Yang pada akhirnya waktu malam bertanya lagi, siapa yang mengikat saya pakai rantai? Saya, jawab istrinya. Loh, kenapa saya pakai rantai? Sampai di mana kekuatan suamiku diikat oleh rantai. Dengan kekuatan tenaga, rantainya juga putus. Kenapa orang-orang kafir sampai menjalankan mengikat Syamun Al-Ghazi? Karena Syamun Al-Ghazi berperang melawan orang-orang kafir selama 1000 bulan. Selama 1000 bulan. 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun lebih. Akhirnya Pak, rekayasa seperti ini untuk menumbangkan Syamun Al-Ghazi. Setelah Syamun Al-Ghazi dirangkai oleh istrinya, tetap rantainya putus, akhirnya Syamun Al-Ghazi memberikan kepada istrinya sebuah rahasia. Perlu diketahui, Syamun Al-Ghazi itu walaupun laki-laki rambutnya panjang, sampai ke tangan. Rambut Syamun Al-Ghazi sampai ke tangan. Rambutnya dikepang jadi 8. Rambutnya dikepang jadi 8. Wahai istriku, kamu mau membunuh saya, kamu tidak bakal bisa, kecuali saya diikat oleh rambut saya. Hanya pada waktu Syamun Al-Ghazi malamnya tidur, rambutnya dipotong. Setelah dipotong, kedua tangan diikat pakai rambut,
kedua kaki diikat pakai rambut. Akhirnya Sa'mun Al-Ghazi dengan diikat pakai rambut tidak bisa berdaya, tidak bisa mengeluarkan kekuatan karena ini kelemahannya Sa'mun Al-Ghazi. Akhirnya istrinya melaporkan kepada orang-orang kafir bahwa Sa'mun Al-Ghazi sekarang sudah tidak berdaya. Akhirnya orang-orang kafir mengambil Sa'mun Al-Ghazi, ditempatkan pada satu gedung, yang gedung itu cuma tiangnya di tengah ada satu. Para adik-adik sekalian berbahagia, saking marahnya orang-orang kafir, akhirnya dikomandani oleh seorang, silakan yang mau mengambil anggota tubuhnya Sa'mun Al-Ghazi. Akhirnya orang bawa pisau, ada yang motong tangan, ada yang motong kaki, ada yang motong telinga, ada yang motong hidung, ada yang motong mulut, ada yang motong anggota tubuh. Semuanya anggota tubuh dipotong-potong. Akhirnya datang malaikat atas suruhan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Sa'mun Al-Ghazi. Wahai Sa'mun Al-Ghazi, saya dapat perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kamu ingin apa? Sa'mun Al-Ghazi akhirnya mengatakan, wahai malaikat, yang aku ini sekarang Allah mengembalikan kekuatanku yang besar. Akhirnya Sa'mun Al-Ghazi yang diikat di tiang di dalam gedung itu kekuatannya penuh. Tiang yang begitu besar dirobohkan oleh Sa'mun Al-Ghazi. Kalau rumah tiangnya roboh, maka rumahnya pun roboh. Kalau gedung tiangnya roboh, maka gedungnya juga. Semua orang yang ada di dalam gedung ikut kerobohan gedung, ikut kerobohan rumah. Akhirnya pada meninggal dunia, pada mati semua kecuali Sa'mun Al-Ghazi. Dan ini perjalanan Sa'mun Al-Ghazi selama 1000 bulan, 83 tahun lebih. Nah, pada saat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan seperti kepada para sahabat memohon kepada Kanjeng Nabi supaya bisa beramal seperti Sa'mun Al-Ghazi yang beramalnya 1000 bulan. Oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak usah seperti Sa'mun Al-Ghazi, asal kamu bisa melakukan satu kegiatan. Karena turun ayat Al-Quran yang dibawa oleh malaikat Jibril, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairum min alfi syahrin, tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha, tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salam, hiya hatta matla'il fajr. Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga tidak usah beramal seperti Sa'mun perang sampai 1000 bulan, tapi hidupkan Lailatul Qadar. Tanggal 21, tanggal 23, tanggal 24, tanggal 25, tanggal 27, tanggal 29 bulan Ramadan. Lailatul Qadar bisa didapat dengan sholat maghrib. Lailatul Qadar bisa didapat dengan sholat isya.
Lailatul Qadar bisa didapat dengan sholat tarawih. Itu artinya apa? Malam itu berarti dihidupkan mulai maghrib karena kalimat Lailah itu mulai maghrib. Syukur-syukur malamnya bangun kembali untuk melaksanakan ibadah sholat di malam Qadar. Ada yang namanya sholat tasbih. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian yang sholat maghrib, yang sholat isya, yang sholat tarawih juga ikut meramekan malam Qadar sehingga mendapatkan malam Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad takun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada beliau atas kajiannya. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmah dari apa yang beliau. Amin ya rabbal alamin. Masih sabar menunggu pengumuman pemenang. Untuk acara berikutnya sambutan. Nah, sambutannya ada 5. Ya, sambutan yang pertama akan disampaikan oleh pembina Gerakan Pemuda Ansor Desa Baros yang akan dibawakan oleh Bapak Selamat DHSPD. Kepada beliau mohon SPDI waktu dan tempat dipersilakan. Mohon dengarkan. Tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Wa la haula wa la quwwata illa billah wa ba'du. Yang saya hormati Tuhan jajaran pengurus PKF Mahasiswa Darussalam Baros, seluruh jajaran pengurus ranting NU Desa Baros, segenap jajaran pimpinan ranting Gerakan Pemuda Ansor selaku penyelenggara kegiatan pesantren Ramadan tahun 2025. Segenap jajaran pengurus pimpinan ranting Badan NU Fatayat Muslimah Ansor itu IPPNU. Anak-anakku sekalian, santriwan santriwati yang Pak Guru sangat sayangi. Halo, bisa bilang huruf M? Sekali lagi, bilang huruf M. Sama-sama semuanya bilang huruf M dan tidak ada lagi kata yang keluar. M. Alhamdulillah kesempatan sore hari ini kita bisa berkumpul di hari terakhir kegiatan pesantren Ramadan tahun 2025 atau 1446 Hijriah. Kami selaku pembina Gerakan Pemuda Ansor Ranting Desa Baros yang pertama menyampaikan penghargaan dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada segenap jajaran pimpinan ranting Gerakan Pemuda Ansor yang telah menginisiasi kegiatan pesantren ini. Apresiasi dan penghargaan juga kami berikan semuanya kepada
seluruh masyarakat Desa Barok dan donatur yang tidak bisa disebutkan satu persatu atas sumbangsihnya memberikan infak maupun takmil untuk pelaksanaan kegiatan pesantren Ramadan ini. Tidak ketinggalan kepada anak-anakku sekalian, baik dari MI, SD 1, SD 2, TK, Pertiwi, Darul Kolam, maupun yang belum sekolah, yang semuanya mengikuti kegiatan pesantren Ramadan dari awal sampai akhir. Kita doakan semoga amal ibadah kalian selama mengikuti pesantren Ramadan mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Kemudian yang kedua, halo, kita semua berharap semoga kegiatan-kegiatan yang baik semacam ini bisa dipertahankan, syukur-syukur bisa ditingkatkan, baik kualitas maupun kuantitasnya. Kuantitas dari segi jumlah pesertanya semakin banyak, kualitas dari hasil pembelajarannya juga semakin baik. Makanya saya berpesan kepada anak-anakku sekalian, halo, sebelum kalian berangkat ke pesantren Ramadan untuk tahun yang akan datang, semuanya, halo, semuanya, untuk tahun-tahun yang akan datang, sebelum kalian melangkah dari rumah mau berangkat ke pesantren Ramadan, mari kita luruskan niat kita untuk apa? Mencari ilmu mencari takjil kudapat. Gitu ya. Yang penting niat kalian mencari ilmu dulu. Setelah sampai untuk tahun depan, setelah sampai di masjid, kalian ikuti dengan sebaik-baiknya. Apa yang kakak-kakak kalian berikan materinya itu insya Allah nanti akan bermanfaat bagi kalian. Oleh karena itu, pada kesempatan sore hari ini kembali saya ingatkan untuk ke depan mari kita kembali bersama-sama luruskan niat kita untuk ngaji, ya, mencari ilmu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya ucapkan selamat kepada kalian semua yang telah mengikuti kegiatan pesantren Ramadan 1446 Hijriah. Semoga apa yang kalian dapatkan di sini akan membawa manfaat bagi kita semua. Amin ya Rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sambutan yang terakhir sekaligus pembagian hadiah, tepuk tangan. Tapi pada kebetulannya tapi itu. Tapi mohon maaf dari peserta 500 nanti yang mendapatkan hadiah yang paling berapa. Untuk sambutan berikutnya kami sampaikan oleh Ketua Pimpinan dan Gerakan Pemudaan Provinsi Barok sekaligus pembagian hadiah yang akan disampaikan dipandu oleh Bapak Isma Wira Pranata. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Mohon maaf. Ya, ini sambutan yang terakhir ya, maka masih iya sudah tahu ya ternyata ya 5 menit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah
Gerakan Pemuda Ansor, mobil khusus pembina Gerakan Pemuda Ansor, yaitu Bapak Samad SPDI dan Ustaz Nahjudin SHadi. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan. Yang saya hormati pula pimpinan nanti Muslimat NU, Batayat NU, Ibnu NU dan Pagar Pusat yang selama bulan Ramadan ini telah mendukung kegiatan pesantren Ramadan ini beserta seluruh masyarakat Desa Baros, khususnya para donatur, baik donatur operasional maupun donatur takjil. Mudah-mudahan bagi para donatur yang telah menyisihkan rezekinya untuk kegiatan pesantren Ramadan ini diberikan rezeki yang halal, rezeki yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Serta anak-anak semua pesantren Ramadan yang Pak Guru banggakan. Mana semangatku? Kira-kira ini akhir, ya? Ternyata nggak terasa. Sekarang sudah menginjak yang keberapa hari? 24. Nggak terasa ya? Kita sudah 24 bersama dengan kami semua di sini, panitia. Ya. Ini tentunya satu kebanggaan, suatu kebahagiaan. Ya. Generasi muda-muda Baros, mudah-mudahan generasi ini kelak menjadi generasi yang soleh-solehah, sukses dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak semua, nih Pak Guru atas nama panitia sekaligus atas nama pimpinan Gerakan Pemuda Ansor Baros mengucapkan sekali lagi rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para donatur operasional maupun donatur takjil. Kami tidak bisa membalas apa-apa selain mendoakan jazakumullah khairan jasa. Semoga apa yang para donatur berikan kepada kita semua menjadi ladang keberkahan sekaligus investasi kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Dan Pak Guru juga ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dewan Kemakmuran Masjid yang telah setiap hari menyiapkan tempat dan membereskannya. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan DKM Masjid Darussalam Baros, khususnya Bapak Akrob, diberikan kesehatan dan panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih juga kepada seluruh badan otonom. Sebab kebaikan ini tidak mungkin terjadi kalau tidak digotong bersama-sama. Badan otonom ada yang di Baros yang telah mendukung terselenggaranya pesantren Ramadan ini. Ada Muslimat NU, Batayat NU, Ibnu NU, Pagar Pusat, dan sahabat-sahabat Ansor Banser, Gerakan Pemuda Ansor Desa Baros. Mudah-mudahan nih untuk sahabat-sahabat semua, jangan berhenti untuk berkegiatan sebuah kebaikan ini. Mari kita berkegiatan dengan rasa ikhlas, ya, dibiasakan ikhlas. Sebab apa? Dengan ikhlas ini kita akan terbiasa, ya, insya Allah keikhlasan ini akan, ya, kita rasakan, ya, akan kita rasakan keajaiban yang Allah datangkan khusus untuk kita semua para sahabat-sahabat. Amin ya rabbal alamin. Keajaiban apapun bentuknya, entah itu rezeki, entah itu jodoh, entah itu sebuah kesuksesan yang lain. Amin ya rabbal alamin. Untuk anak-anak semua, ini pesantren
Ramadan. Nih, perhatikan semua. Nih, tanda-tanda kita, alamat kita nanti di akhirat. Tanda-tanda alamat kita di akhirat. Ada dua kan? Ada dua. Apa tanda-tandanya? Tanda alamatnya ada dua di akhirat. Ada neraka, ada surga. Siapa yang mau ke surga? Siapa yang mau ke neraka? Wah, nggak ada yang mau. Pengennya ke surga semua. Ibnu Athaillah mengatakan, perhatikan semua. Tanda kita alamatnya nanti di akhirat. Tandanya menurut Ibnu Athaillah adalah apa? Adalah teman kita sekarang. Tandanya apa? Teman kita sekarang. Teman kita siapa hari ini? Ya. Kalau anaknya nakal, kalau itu preman, otomatis tanda alamatnya berarti masuk. Nah, kalau premannya tidak bertobat. Tapi tanda alamatnya kita semua. Kalau kita punya teman yang solehah, yang jujur, yang konsisten, yang istiqomah untuk beribadah, ya, istiqomah beribadah apa? Ini setelah pesantren Ramadan tidak pergi di sini, tapi nanti kalian masuk kembali ke PPI, ke masjid-masjid yang ada di desa. Oleh karena itu, siapa yang mau masuk atau alamatnya mau ke surga, berarti usahakan punya teman yang baik, teman yang soleh, teman yang jujur, teman yang istiqomah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pesannya Pak Guru. Mudah-mudahan di tahun depan mudah-mudahan kita berjumpa lagi dengan mudah-mudahan juga dengan suasana yang berbeda, dengan semangat yang baru lagi. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa Pak sampaikan atas nama panitia, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh lingkungan warga Desa Baros, khususnya di Rumah Masjid. Barangkali ada sikap yang tidak berkenan dari kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini selanjutnya adalah pembagian THR bukan pembagian hadiah kemarin lomba kaligrafi, ya, lomba kaligrafi. Ya, semuanya mungkin itu mas. Semuanya ini mana itu? Baik ya, jadi ada 9, ada 3 juara nanti yang dapat trofi, ada 6 yang dapat hadiah hiburan, ya. Sampun keren berarti ya. Ini mudah-mudahan nanti jadi penyemangat bagi anak-anak supaya nanti jadi seorang pelulus kaligrafi yang halal, pelulus kaligrafi yang profesional. Amin ya rabbal alamin. Dari juara 9 dulu, ya. Kira-kira siapa ya? Siapa yang mau hadiah yang ke-9? Juara 9 siapa yang mau? Ya, ternyata sudah ada namanya anak-anak ya. Sudah ada namanya. Kemarin tim jurinya adalah Ustaz Sanggul Sugianto dari Brebes, ya, dari Brebes merantau di Baros, istri nama Baros, ya. Untuk ini nanti Pak Guru bacakan ada 6 yang mendapatkan hadiah hiburan, nanti bisa masih terlebih dahulu. Atas nama Chelsea Lutfia Zahra Alika,
Oh, bukan mana? Wah, ini. Citra Harsa M. Citra Harsa M. Tepuk tangannya dong. Citra Harsa Maharani. Selanjutnya Nela Aura Izzatul Nisa. Selanjutnya Tiffany Aulia Najwa. Mana orangnya? Anak mana? Oh, di depan. Tiffany sudah? Selanjutnya Putri Buyut R. Mana ini? Oh, nggak berangkat. Nanti bisa diwakili oleh Pak Gurunya. Selanjutnya Pak Izatul Najwa. Pak Izatul Najwa. Iya, sebentar. Ini anak-anak yang luar biasa sekali. Hebat ya. Mudah-mudahan. Jadi siap bakal menulis kaligrafi dari bawah. Kepada Al-Quran Nahdudin untuk memberikan menyerahkan hadiah. Semoga buat mereka semua yang di depan. Ini hadiahnya sebenarnya ya. Ya, sekedar untuk semangat. Untuk kalian yang mau difoto. Yang lain harapnya masih ada 3 lagi nih trofi. Ya. Mana semangatmu? Ya silakan. Terima kasih. Untuk selanjutnya, siapa yang mau juara 3? Waduh. Untuk juara 3 lomba kaligrafi dalam kegiatan pesantren Ramadan pimpinan gerakan pemuda desa baru setahun 1440 Hijriah tahun 2025 Masehi. Juara 3 adalah Mas apa Mbak ya? Mas, iya, Mbak Olivia Nurin Najwa. Mbak Olivia Nurin Najwa. Waduh, ini tepuk tangan. Boleh wawancara? Assalamualaikum. Kira-kira Mbak Najwa semoga juara 3. Iya. Kira-kira Mbak Najwa mau trofinya mau diapain? Iya, tepuk tangan luar biasa. Trofinya akan dipersembahkan untuk ibunya. Ya, hebat ya. Nah, nanti teman-teman nanti bisa belajar ini sama saya semua ya. Selanjutnya juara yang kedua. Kau
Amalia. Wah. Luar biasa. Assalamualaikum Bariska. Bariska, senang nggak dapat juara dua? Senangnya bagaimana? Kira-kira trofinya mau dijual apa mau diapain? Ya, tepuk tangan buat Bariska. Trofinya sama, ya. Ini dipersembahkan untuk kedua duanya. Ini inilah saatnya kita umumkan juara satu lomba kaligrafi dalam kegiatan pesantren Ramadan 1446 Hijriah. Siapakah? Apakah baris 3? Apakah baris 2? Apakah baris 1? Siapa yang mau? Mau semua. Iya. Kita panggil. Inilah. Now. Wanda Dwi Apriani. Wah. Assalamualaikum. Bahwa kelas berapa ini? Kelas 2. Kelas 2 sudah pintar kali kami mengalahkan 500 anak di tangan. Jadi sampai keputusan dulu kita bisa digabung juga sampai ke pengadilan. Tidak bisa pada sebenarnya dewan sendiri. Ya. Mbak Wanda, mobilnya mau diapain kayaknya? Nggak berpikir ya kalau mobil. Mobilnya mau buat saudaranya, mau buat orang tua. Iya, tepuk tangan buat Allah. Ya, luar biasa bahwa ini ketiga ini problemnya kalian ya, kalian yang di sini insya Allah bakatnya beda-beda semua ya, tidak dikasih semua, pasti punya kelebihan masing-masing ya. Tentunya kalau kalian asah mulai dari